Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur atas rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita nikmat dan bimbingannya kepada kita semua sehingga bisa istiqomah hadir dalam kajian pekanan malam hari ini. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai panutan dan suri tauladan bagi kita umatnya. Alhamdulillahirabbil alamin, Bapak dan Ibu sekalian, kita lagi-lagi masih bisa dipertemukan kembali dalam kajian tadabbur pekanan setiap Jumat malam. Pada malam hari ini, kita semua Bapak dan Ibu sekalian dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Dan Bapak dan Ibu sekalian, pembahasan tadabbur kita masih melanjutkan surat An-Nisa. Kali ini beranjak di ayat 52 sampai dengan 59. Bapak dan Ibu boleh mempersiapkan diri dengan membuka Al-Qur'annya, baik yang ada di rumah ataupun menggunakan ponselnya masing-masing. Dan tentunya seperti biasa akan dipandu dan dipaparkan langsung guru kita Ustadz Fathruddin Ja'far. Kepada Ustadz, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat peserta tadabbur Al-Qur'an yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada Allah pada malam hari ini dipertemukan kembali untuk tadabbur kita surat An-Nisa ayat 52 sampai 59 halaman 87. Silakan buka Qur'annya atau aplikasinya. Kita akan seperti biasa akan tilawah. Semoga Allah SWT berikan 10 huruf, 10 kebaikan dari setiap huruf yang kita baca. Allah turunkan ketenangan dalam hati kita, Allah jaga kita melalui malaikatnya dan masukkan kita ke dalam hamba-hamba Allah yang banyak berzikir kepadanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما
الرحمن والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Baik, serta rahmat Allah, ayat kita baca ini meneruskan ayat-ayat sebelumnya terkait dengan penyimpangan ahlul kitab yang nyata-nyata Allah dan Rasul mereka menyuruh mereka untuk mentauhidkan Allah, tapi tetap saja mereka menyebutkan Allah dengan jibti wa taghut, dengan patung-patung, dengan berhala-berhala, dengan penguasa-penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mengklaim bahwa mereka orang-orang kafir itu lebih lurus jalannya dan lebih dapat petunjuk, dan mereka yang mendapat petunjuk. Padahal itu bukan. Jadi memang suka dibolak-balik ya. Salah satu penyimpangan Bani Israel itu ahlul kitab itu suka bolak-balik masalah. Yang bilang batil, yang lurus dibilang dapat petunjuk. Yang lurus dibilang sesat. Yang sesat bengkok dibilang dapat petunjuk. Padahal mereka yang sesat dan mereka yang tidak dapat petunjuk. Oleh karena itu Allah katakan ulaika alladziina la'anahumullah. Orang-orang seperti itu akan dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ragu-ragu tuh.
Ya, akidah Yahudi dan Nasrani itu agak diridhoi Allah. Pola keimanan Bani Israel itu, Ahlul Kitab, itu pola keimanan yang menyekutukan Allah. Dan Allah tidak meridhoinya dan bahkan melaknatnya di sini nih. Jelas sekali nih. Ulaika alladziina la'anahumullah. Siapapun yang meniru mereka dengan menjadikan Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah, apakah itu manusia, apa itu patung yang diukir, apa itu sistem, aturan dan orang, manusia atau makhluk-makhluk halus, apapun lah yang diyakini ada Tuhan yang berkuasa, yang memberikan manfaat dan mudarat selain Allah Subhanahu wa taala, itu sebuah kemusyrikan dan Allah melaknat orang-orang seperti itu. Nah, bahayanya adalah wa may yal'anillahu falan tajid lahu nasira. Orang-orang yang dilaknat Allah, mereka tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak akan mau. Allah tentu tidak akan mau memberikan pertolongan kepada orang-orang yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah tegas sekali ya, jangan sampai ragu-ragu itu bahwa akidah Yahudi, akidah Nasrani itu akidah yang dilaknat Allah taala dan Allah tidak akan mau menolong mereka nanti di akhirat itu. Kenapa mereka berpikir atau berkeyakinan seperti itu? Apa yang mereka handalkan? Ya. Kekuatan apa yang mereka miliki? Ya. Jadi, tidak ada sebenarnya yang mereka andalkan kecuali adalah klaim-klaim kebohongan saja. Nah, kalau katakan amlahum nasibum minal mulk, ataukah mereka mempunyai bagian dari kerajaan Allah Ta'ala ini, atau mereka ikut mengatur manusia, ikut mengatur alam semesta ini. Allah tegaskan. Ya. Walaupun klaim mereka sering mengatakan mereka abna Allah wa ahibba'u, anak-anak Allah dan kekasih Allah, tapi buktinya mereka tidak bisa memberikan kepada manusia kebaikan walaupun sedikit. Dan mereka juga tidak terlibat memiliki alam ini dan Allah Ta'ala. Ini yang jadi problem ya. Ada keyakinan sharing mereka alam ini dengan Allah Ta'ala. Makanya mereka mengarang-arang konsep hidup, keyakinan hidup, syariat hidup, aturan hidup. Mereka karang-karang. Seakan-akan hadza lillahi wa hadza li syurakaina. Itu konsep mereka itu kan. Nah, kalau ini milik Allah nih katanya. Kalau itu milik sekutu-sekutunya Allah Ta'ala. Ini jelas konsep musyrik ya, konsep syirik yang meyakini adalah musyrik. Tidak menafikan semua Tuhan-Tuhan itu, ya, baik yang diklaim oleh manusia dahulu atau diklaim oleh manusia sekarang, sama saja. Apapun bentuknya, apakah patung, apakah manusia, apakah jin-jin, setan-setan, benda-benda, apapun bentuknya, itu dinafikan dan diisbatkan hanya Allah Subhanahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena alam ini milik Allah murni. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Tidak ada makhluk apapun dan siapapun yang ikut memilikinya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah murni. Tidak ada yang ikut menciptakannya atau membantu saja, membantu Allah. Bagaimana mereka mau bantu? Alam ini Allah ciptakan jauh sebelum menciptakan manusia. Setelah sempurna Allah ciptakan alam ini, bumi langit dan seisinya ini antara keduanya, baru ciptakan manusia. Lalu gimana mereka? Ya buktikan saja. Allah katakan tunan nasa naqira. Mereka nggak mampu memberikan kebaikan sedikit kepada manusia, dan kebaikan yang mereka dapat pun tergantung kepada kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Mereka jadi manusia, mereka bisa hidup, mereka diberi Allah Rasul, diutus Rasul, diturunkan wahyu, diberi agama Islam. Itu semua dari Allah Ta'ala. Nggak ada peran manusia sedikit pun. Umurnya, lahirnya di mana, dari orang tua siapa, tahun berapa, kapan, matinya di mana, dan seterusnya. Itu nggak ada sedikit pun manusia ikut terlibat. Lalu dari mana kita bisa mengatakan bahwa kita ikut sharing dengan Allah Ta'ala dalam pemilikan alam ini, sehingga kita bisa mengatakan sesuatu yang tidak dikatakan Allah, bahkan mengatakan sesuatu yang berlawanan dengan apa yang Allah katakan. Tentu tidak mungkin. Nah, atau am yahsuduna an-nasa ala ma atahullah, atau mereka memang dasarnya hasad terhadap nikmat karunia Allah yang berikan kepada lain, yaitu Al-Quran, diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kalau itu persoalannya, Al-Quran itu memang perlu dikritik. Kenapa Allah perlu dikritik? Kenapa diberikan kepada Nabi Muhammad SAW? Sama halnya, faqad atayna ala Ibrahim al-kitab wa hikmah. Allah juga telah berikan kepada keluarga Ibrahim, ya, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, kitab dan hikmah. Wa atainahum mulkan azimah. Dan bahkan Allah telah berikan kepada mereka kerajaan yang besar. Jadi dari keluarga Ibrahim itu Allah kasih 3 ya, Alkitab, Al-Hikmah, Mulkan Azimah. Termasuk Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, Allah berikan kerajaan yang besar. Nah, persoalannya bukan itu persoalannya ternyata. Persoalan intinya adalah ya, hasad tadi, mereka tidak bisa beriman. Wa minhum man amana bihi wa minhum man sada'an. Ada yang beriman, ya, di antara mereka ada yang beriman, dan ada yang melarang orang dari jalan Allah. Jadi persoalannya keimanan mereka terganggu, keimanan mereka rusak, keimanan mereka rapuh, keimanan mereka tidak bersih dari syirik dan khurafat dan dari hawa nafsu. Itu jadi persoalan. Jadi kalau agama sudah, ya, kalau kita sudah didasari hasad, kayak orang-orang Indonesia sekarang kan banyak, oh, apa itu Arab? Arab tuh tahu nggak, Arab tuh Allah yang ciptakan, sebagaimana Indonesia. Arab Allah beri kelebihan. Nggak ada Nabi di Indonesia, nggak ada. Ada. Nabi Allah kasih. Di antara Nabi, mulai dari Nabi Ibrahim, ya, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, dan seterusnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran menciptakan bahasa Arab, bahasanya, kalamnya. Nabinya mengeluarkan sunnah atau hadis dalam bahasa Arab. Ya, pertama kali dakwah ini dimulai dari Arab. Jadi antara Arab dan Indonesia itu sebagai etnis sama-sama ciptaan Allah Ta'ala. Kenapa harus dimusuhi? Oh, ternyata di balik itu mereka musuhi Al-Quran. Intinya itu. Orang-orang Indonesia, orang-orang Eropa yang anti-Arab, siapapun yang anti-Arab, sebenarnya mereka anti Al-Quran, anti Rasulullah. Sian kan? Karena nama mereka pakai nama Arab juga. Istilah-istilah bahasa mereka bagi bahasa Arab juga. Majelis Syuro, itu bahasa Arab. Banyak nama-nama yang anti-anti Islam itu, anti-anti Arab itu namanya bahasa Arab dibuat sama orang tuanya. Apakah Anda salah nama atau memang Anda murtad dari harapan orang tua? Ketika dikasih nama Said Abdul Siraj, itu kan Arab semua isinya. Ya. Ketika dikasih nama Fulan bin Fulan, bahasa Arab itu semua, diambil dari Arab itu semua. Ya, mikir dong. Jadi, tapi memang kalau ada hasad kepada Al-Quran, hasad kepada Allah, hasad kepada Rasulullah, hasad kepada Islam, ya orang akan bicara tanpa mikir. Istilahnya itu otaknya sudah hijrah dari kepala ke dengkul.
Sehingga nggak paham apa yang diomongin. Anti Arab namanya Arab. Kalau ada orang yang anti Arab namanya Nur, Khalis, Majid. 3 kata itu Arab semua itu. Nur, cahaya dalam Al-Quran ada. Khalis, ya. Majid, nama Allah Ta'ala. Tapi kok anti Allah dan anti Rasulnya. Sehingga lebih memilih pola beragama sekularisme. Menuduh Allah Ta'ala tidak bisa mengatur alam ini dengan totalitas sistem yang dibutuhkan oleh manusia. Allah hanya diikat-ikat, dibatas-batasi di masjid dan ruang pribadi. Kalau ruang publik, ekonomi, politik, budaya, pemerintahan, pemimpin, enggak boleh. Islam enggak boleh, Allah enggak boleh ikut campur. Ngawur kan? Itulah otak kalau udah hijrah, pindah dari kepala ke dengkul, jadi enggak berfungsi. Makanya Al-Quran, Allah menyuruh kita berpikir. Bagaimana bisa berpikir? Banyak-banyak membaca. Apa yang dibaca? Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang baca? Alladzi khalaq. Bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini. Nanti akan tahulah betapa hebatnya Al-Quran, betapa hebatnya sunnah Rasulullah SAW, dan betapa harusnya kita mengagungkan Rasul SAW. Nabi aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu harus lebih aula, lebih utama kita tempatkan dari diri kita sendiri. Wa azwajuhu ummahatuhum. Istri Nabi saja itu jadi ibu kita. Jadi ibu kita ada ibu kandung yang melahirkan, ada ibu sesusuan kalau kita nyusu kepada dia waktu kita bayi, ya kan? Ada ibu dari istri-istri Rasulullah SAW. Jadi memang harus paham ya. Jangan sembarangan kita anti Arab. Ternyata itu hasad, dan hasad itu menimbulkan apa namanya itu barrier ya, menimbulkan gap dalam hati kita sehingga kita tidak beriman. Wa kafa bi jahannam sa'ira. Orang-orang seperti itu yang tidak menerima kebenaran Al-Quran, yang tidak menerima total secara Islam, mereka tidak dianggap mukmin, dimasukkan ke neraka jahanam yang menyala sebagai tempat di akhirat. Lalu bagaimana nasib? Bagaimana pedihnya dan kerasnya azab akhirat itu, ini harus kita ingat ya. Ini harus kita ingat. Dahsyat. Jangan coba-coba berani menantang akhirat, menantang neraka itu. Innal ladzina kafaru bi ayatina. Ini orang-orang yang menolak, tertutup hatinya sehingga dia kena kekufurannya, sehingga tidak dia bisa memahami ayat-ayat kami. Ya. Antara kami itu Al-Quranul Karim. Sawfa nuslihim nara. Kami akan masuk mereka ke dalam neraka. Ya. Kullama nadijat juluduhum. Ketika kulit-kulit mereka hangus, habis, badannahum juludan ghairaha. Allah akan ganti lagi dengan kulit yang baru. Subhanallah ya. Sekarang secara saintifik sudah terbukti bahwa yang sakit itu kulit, bukan daging ya. Makanya ketika terinjek itu pedih pertama itu ada di kulit. Setelah jarum masuk ke daging kita, ya, itu udah nggak sakit lagi di situ. Sakit itu di kulit itu. Agar apa? Liyadzukul adab, agar mereka merasakan adab. Jadi adab yang terus menerus. Kalau bakar sampai hangus kulit, kalau hangus kan udah nggak berasa lagi kan? Nah, Allah ganti lagi di kulit baru, habis itu dibakar lagi. Na'udzubillah. Innallaha kana azizan hakimah. Ya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Tidak ada yang bisa mengalahkannya atas semua kehendaknya dan keinginannya, dan tidak ada yang bisa, dan dia tidak butuh pada bantuan ya, dan pertolongan hamba-hambanya, dan sebaliknya hambanya lah yang membutuhkan pertolongan darinya. Hakim, maha bijaksana atas segala keputusannya. Tidak ada yang keputusannya yang zalim, yang tidak baik, yang tidak benar, tidak ada. Lalu Allah katakan ada manusia-manusia lain yang
180 derajat berbeda dengan orang-orang kafir itu. Siapa mereka? Walladzina amanu wa amilus shalihat. Itu orang-orang beriman dengan tauhid, dengan benar, dengan akidah para nabi, wabil khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa amilus shalihat, hidup mereka penuh dengan amal soleh, melakukan apa-apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa saja yang dilarangkan Allah. Itu amal soleh itu. Dia amal soleh itu tidak hanya melakukan perintah Allah, tetapi juga meninggalkan larangan Allah, termasuk amal soleh juga. Karena amal soleh itu ada balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal soleh itu ada imbalannya, imbalan yang baik. Bagaimana amal soleh, amal yang tidak baik, amal buruk, itu juga ada balasan keburukannya. Kayak kekufuran tadi kan balasannya adalah jahanam, mereka jahanam. Nah, orang-orang beriman dan beramal soleh. Tapi yang sekarang kita lihat kan umat kita ini amal solehnya ini yang kurang kan. Ya, nuntut ilmu itu amal soleh. Berdakwah itu amal soleh. Belajar Al-Quran itu amal soleh. Mengajarkan Al-Quran itu amal soleh. Itu yang kurang sekarang. Sampai umat ini jahil terhadap Islamnya. Maka nggak banyak beramal soleh. Beramal soleh itu tidak terbatas. Hampir seluruh sisi kehidupan. Dan semua sisi kehidupan dan apa saja peluang yang ada pada kita. Punya ilmu dengan ilmu. Punya harta dengan harta. Punya tenaga dengan tenaga. Bahkan hanya zikir saja dengan lidah sendiri itu juga amal soleh namanya. Jadi ada amal soleh terkait pribadi, ada amal soleh terkait dengan masyarakat, ya. Kewajiban pribadi dan kewajiban masyarakat. Kalau umat ini produktif dalam beramal soleh, niscaya kebaikanlah akan mendominasi masyarakat dan kehidupan ini. Bukan kemungkaran seperti yang sekarang kita lihat. Bukan kejahatan, kezaliman. Kenapa? Kejahatan dan kezaliman itu dia akan rame ketika amal soleh itu sepi. Tapi ketika amal soleh itu rame, setiap orang beramal soleh, otomatis amal keburukan itu, amal tidak soleh itu, amal kejahatan, mafia, korupsi, itu akan berkurang dengan sendirinya. Maka ada dua perintah dalam Al-Quran, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Cara nahi mungkar itu perbanyak amal soleh oleh masyarakat. Ya. Contoh sederhana, kalau salah satu amal soleh yang besar pahala itu mendidik dan menanamkan keimanan dan akhlak ke dalam diri umat ini. Kalau kita sudah all out dan sudah maksimal hasilnya, ya, tertanam dalam diri kita itu amar ma'ruf nahi mungkar, cinta keimanan dan benci kepada kekufuran. Enggak akan ada tuh korupsi seramai seperti sekarang. Enggak akan ada penjahat-penjahat, enggak akan ada lahir ya bajingan-bajingan tolol itu ya. Enggak akan lahir. Tapi umat ini memang lagi diuji ya. Zuhudnya pada ilmu dan kebaikan. Tapi pada dunia rakus. Ya otomatis yang akan mendominasi kehidupan adalah kemungkaran, kejahatan, kezaliman, kemusyrikan, kekufuran, riya, hasad, dengki. Ya. Kalau tidak terjebak kepada lahwun wa la'ibun. Makanya sebagaimana tadi balasan orang-orang yang kufur kepada Allah, kepada aturan Allah, kepada Rasulullah, beraturan Rasulullah itu adalah neraka jahanam. Ya. Tapi juga balasan orang beriman, orang soleh juga luar biasa. Sebaliknya, 180 derajat. Sanudkhiluhum jannah. Kami akan masukkan mereka ke surga. Tajri min tahtil anhar. Salah satu ciri surga itu mengalir di bawah berbagai macam sungai. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya. Masya Allah ya. Kita kenapa sih nggak mau ya, memperbaiki iman, meningkatkan keimanan, memperbanyak amal soleh? Sebentar kok, nggak lama. Ya. Untuk mendapatkan kebaikan kekal abadi. Nah inilah yang kadang-kadang tadi itu
Akal kalau udah nggak sehat, cara berpikir juga nggak sehat, cara perilakunya juga nggak sehat. Kalau kita meyakini akhirat itu kekal abadi, surga itu kekal abadi, cara masuk surga itu ada kuncinya iman dan amal soleh, harusnya all out dong kita dong. Sama kalau ada umpamanya di dunia ini sistem, kalau kamu masuk seminggu berturut-turut kerja di kantor dari pagi sampai sore, kamu akan dapat gaji seumur hidup. Seumur hidup kita beri 70 tahun, 80 tahun. Kecil kan, pasti orang akan masuk. Orang akan masuk kantor. Bahkan 24 jam pun mau. Dan ini lebih dahsyat dari itu. Janji Allah itu lebih besar. Lakukan iman dengan baik, yakini ya, Allah dengan benar, dengan 99 sifatnya, ya kan? Yakini itu, amalkan konsekuensi-konsekuensi iman itu. Karena konsekuensi iman itu banyak. Di antaranya amar ma'ruf nahi munkar, ya, di antaranya rajin ibadah, ya, rajin memahami dan memahami dan mengamalkan Al-Quran. Bukan hanya bersedekah doang. Kita kan tahu bersedekah doang. Bersedekah itu bagian dari amal soleh. Nggak ada gunanya kita bersedekah kalau kita nggak paham Quran. Ya pasti banyak pelanggaran-pelanggaran. Jangan-jangan kita murtad nggak sadar. Jangan-jangan kita riak nggak tahu. Itu akibatnya. Makanya setan itu lebih takut kepada orang berilmu. Ada orang beribadah, rajin ibadah, tapi nggak ada ilmu. Gampang dia menyesatkan. Gampang dia menyesatkannya. Nah, lahum fiha azwaj mutahharah. Mereka juga ada bersih. Mereka tidak lagi berkeringat, mereka tidak lagi bau, dan mereka tidak perlu parfum, karena otomatis parfum dari dalam dirinya ada. Dan surga sendiri itu penuh dengan parfum, kasturi, ya, misk. Mereka tidak nifas lagi, itu bersih namanya. Wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Dan Allah masukkan mereka dalam naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi surga itu apa? Tidak panas, tidak dingin. Kita sekarang kepanasan, sekarang kedinginan. Surga enggak, stabil aja. Berapa derajat dibutuhkan, otomatis tuh AC surga itu jalan. Terbetik di kepala kita butuh dingin sekian derajat, langsung otomatis. Itu luar biasa emang surga. Maka kita harus paham, harus baca dari Al-Quran sifatul jannah, sifat-sifat surga itu apa saja, sehingga kita tertarik, terdorong, mau berkorban, mau beriman, beramal soleh untuk menujunya. Tapi kalau kita nggak kenal, mau kemana kita ini? Jangan surga nggak jelas. Jangan surga berisi cerita dongeng. Kebun-kebun. Ya. Banyak juga yang menafsirkan surga itu kebun-kebun doang. Kalau kebun doang di dunia juga banyak pemandangan indah-indah. Itu ke surga dunia. Ya kan? Fana, hancur, tidak kekal. Surga akhirat itu kekal. Nah, kemudian ayat ini bercerita tentang hal lain. Tapi ada kaitan dengan ayat sebelumnya. Yaitu, kalau kalian benar-benar beriman, ya, salah satu, kalau kalian beramal soleh, salah satu kewajiban kalian itu adalah Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahli. Ini Allah merintahkan kalian untuk menunaikan amanah atau menyerahkan amanah itu kepada ahlinya, kepada pakarnya, kepada orang yang benar, pada orang yang beriman. Nah, ini panjang penafsiran dari sini ayat ini ya. Orang bilang Islam gak ada politiknya, bicara politik. Ini ayat politik ini. Makanya paham belajar Al-Quran. Ini ayat politik paling besar ini. Kenapa? Karena Allah bicara tentang keharusan kita memberikan amanah kepada yang pas. Amanah apa? Amanah apa saja. Amanah kepemimpinan, ya, amanah harta, amanah ilmu. Ya, apa saja. Namanya amanah itu satu hal barang titipan. Ya kan? Termasuk amanah ketokohan. Kita sedikit, oh ini tokoh Islam, ini pemimpin Islam, ya korupsi dia, ya mendukung orang kafir dia, mendukung oligarki, belakang oligarki.
Hati-hati ya. Ini air politik nih. Saya ingatkan nih orang yang anti politik. Siapapun apapun mazhab dakwahnya. Gak ada gunanya kalian berdakwah kalau kalian anti politik. Karena anti politik itu artinya apa? Kalian itu anti terhadap kekuatan Islam dan pemerintahan Islam. Ya. Kenapa? Karena pemerintahan Islam itu bisa didapat melalui jihad seperti Afghanistan, terus pada zaman Nabi SAW dulu, ya bisa didapat melalui politik. Hanya itu bisanya, nggak ada jalan lain. Nah, politik itu bicara kekuasaan. Ini Allah bicara tentang kekuasaan, pemerintahan, hukum, peraturan, undang-undangan. Karena harus diketahui bahwa ya, hukum peraturan terkait dengan masyarakat, dengan dunia ini jauh lebih banyak dari hukum-hukum terkait urusan pribadi. Jadi jangan dipertentangkan antara hukum pribadi dan hukum sosial dan hukum kemasyarakatan. Nggak boleh bertentangkan. Islam itu komplit. Islam itu is the way of life. Jalan hidup. Tidak akan sempurna hidup kita tanpa Islam secara keseluruhan. Makanya Allah kata alladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan. Orang beriman masuk kamu kepada Islam secara total, secara keseluruhan. Jangan ekonominya diambil, politiknya enggak. Ibadahnya diambil, akhlaknya enggak. Ya kan? Akhlaknya diambil, ekonominya enggak, politiknya enggak, pemerintahnya enggak. Itu kacau tuh Islam begitu itu. Islam ngawur itu. Islam membuat umat semakin lama dijajah itu. Islam pola-pola berislam membuat Islam ini akan dihina, umat Islam akan dihina, dijajah, bukan kesempatan ya, kepada orang-orang lain, kepada bangsa lain yang tidak suka kepada Islam dan umat Islam. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah sudah jelas dengan tegas itu. Tidak akan pernah ridha kepada kalian, kepada engkau Muhammad dan umatmu, Yahudi dan Nasrani sampai kalian murtad. Nah, salah satu bentuk murtad itu apa? Meninggalkan hukum Allah diterapkan dalam kehidupan. Oh, nanti ini pikiran atau cikal bakal radikal teroris. Ya, kalian yang namakan seperti itu. Allah tidak. Bahkan Allah mengatakan teroris itu yang tidak beriman kepada Allah secara total. Yang tidak mau menjalankan hukum Allah secara total. Itu yang diancam Allah dan neraka jahanam tadi itu kan. Nah, itu yang teroris, itu yang radikal. Jadi ada radikal teroris versi orang kafir terhadap umat Islam. Ada radikal teroris versi Allah terhadap manusia. Sekarang kita ikutin yang mana? Dan sampai ke akhirat, udah terserah. Tapi kalau masih meyakini kematian, meyakini ada akhirat, hati-hati. Jangan sampai terjebak oleh tipu daya orang-orang kafir itu. Jadi pertama kali, kewajiban kita orang mukmin yang beramal soleh, harus hati-hati dalam menyerahkan amanat kepada orang yang pas, kepada orang yang ahli, kepada orang yang profesional, kepada orang yang amanah, ya, dan kepada orang yang berilmu. Apa saja termasuk amanah kepemimpinan negara, amanah kepemimpinan masyarakat, amanah kepemimpinan lembaga, masjid, sekolah, apa sajalah. Ya. Mencakup semuanya. Nah, tapi ini fokus, ayat ini fokus kepada kepemimpinan negara. Wa idza hakamtum bainan nas, kalau kalian berhukum. Kalau berhukum apa arti berhukum? Memutuskan perkara. Memutuskan perkara dengan apa? Dengan aturan. Ya, jadi memutuskan perkara dengan aturan, dengan syahwat, hawa nafsu. Ya kan? Nah, karena aturannya Allah sudah buat, Rasulullah sudah jelaskan. Kenapa kita nggak ikuti aturannya? Kalau bilang nggak boleh berpolitik, nggak boleh politik bahas di masjid, nggak boleh ceramah, nggak boleh ngomong politik di WA, di mana grup WA. Lah, ini orang korban ghazul fikri kalian itu. Orang kafir pengennya gitu, politik selain mereka, ekonomi selain mereka, pemerintahan selain mereka, kita bolak-balik ke masjid doang. Nggak. Terlalu naif kalau Islam itu urusan pribadi, ya, urusan ibadah pribadi. Terlalu naif. Kebesaran Allah di mana dong? Ilmu Allah di mana dong? Peran Allah di mana dong? Ya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya.
Allah milik langit dan bumi dan seisi termasuk kita. Allah pasti sudah buat aturan. Di Quran ada kalau nggak percaya. Ya. Ini di antaranya tentang masalah hukum, penerapan hukum. Wa idza hakamtum bainan nas, kalau kalian menerapkan hukum, antahkumu bil adl. Putuskanlah dengan adil. Nah, keadilan itu nggak ada sekarang. Hilang. Di Indonesia ini merek doang umat Islam mayoritas. Keadilan udah diambil orang. Keadilan hukum, keadilan sosial udah dicuri orang. Kelompok oligarki itu, kelompok minoritas itu. Yang dulu nggak pernah terlibat dalam berjuang kemerdekaan untuk membebaskan negeri ini dari penjajah. Nggak terlibat. Sekarang cawe-cawe ya, untuk ngatur sana sini, menjauhkan umat Muslim dari hukum Allah. Jangan bawa agama dan politik. Agama apa? Agama Kristen iya, karena nggak bisa jawab. Agama Yahudi iya, karena nggak bisa jawab politik. Tapi agama Islam menjawab. Ini buktinya nih. Hei, orang-orang yang anti Islam. Walaupun nama kalian Muslim, kalian dilahirkan dari kedua orang tua Muslim, kalian itu hakikatnya adalah musuh dalam selimut. Format oleh orang lain otak kalian itu sehingga dihijrahkan dari kepala ke dengkul. Sehingga kalian tidak paham lagi apa itu politik, apa itu pemerintahan, apa itu hukum, apa itu perundang-undangan, apa itu hakim, qudhat, ya, apa itu ibadah pribadi, apa itu ibadah sosial, apa itu negara, sistem pemerintahan. Kalian nggak tahu lagi itu semua. Kenapa? Karena harus dicekokin otak kalian itu, dijauhkan dari Al-Quran dan Islam. Seakan-akan Islam itu hanya puasa, sholat, zakat doang. Allah sudah putuskan itu. Innallaha ni'ma ya'idzukum bi. Allah adalah ya, sebaik-baik, seindah-indah memberikan mau'izah. Perintah Allah termasuk mau'izah yang sangat-sangat luar biasa. Baik. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Maha mendengar apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, dan melihat apa yang kita lakukan. Baik yang zahir maupun yang batin. Nah, ayat ini lagi nih, salah pahami lagi nih oleh umat Islam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman nih, orang beriman dipanggil nih, ya. Ati'ullaha, taat mutlak kepada Allah, wa ati'ur rasula, dan taat mutlak kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan pemimpin dari kamu yang taat kepada Allah dan Rasul. Nah, gitu tuh tafsirnya. Coba baca tafsir Ibnu Katsir atau Bari ya. Baca, jangan dikarang-karang. Pokoknya ulil amri harus ditaati. Dipakai-pakai hadis-hadis yang tidak sesuai konteksnya. Walaupun kamu dijilid, punggungmu kasih, dirampas hartamu ambil, kasih. Itu kalau pemimpinnya muslim, pemimpinnya minkum. Lihat, minkum. Kalau pemimpinnya sudah orang yang profesional, yang sudah diberikan amanah. Tapi kalau maling, bajingan, PKI, sekuler, muler, ya, ini pemahaman yang sesat, pemahaman yang saya tahu lah ini asal usulnya ini memang benar-benar ini duri dalam daging bagi umat Islam. Duri dalam daging itu bukan kayak yang ekstrim seperti Syiah saja ya, Ahmadiyah saja, tapi ada yang lebih dahsyat dari itu karena tampilannya Masya Allah, salatnya Masya Allah, tapi akidahnya murji'ah. Apa arti murji'ah? Murji'ah itu akidah yang tidak mengaitkan antara surga dengan iman dengan amal soleh. Jadi orang akan masuk surga semuanya walaupun tidak beramal soleh. Nah, Allah katakan tadi alladzina amanu walladzina amanu shalihat baru masuk surga. Jadi ma'malun, balasan surga itu dari apa yang kalian kerjakan. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Ya Allah, ini doa Rasulullah ngajarin, ya Allah, aku minta surga dan apa saja perbuatan dan ucapan yang mendekatkan aku kepada surga. Jadi nggak bisa dipisah antara iman dengan amal soleh. Ayat-ayatnya jelas kok. Puluhan ayat itu yang bicara soal alladzina amanu wa amilus shalihat itu. Lahir pula pikiran-pikiran, ya, faham-faham
Pokoknya uli taati semua ulil amri yang mana, bos? Ya. Ulil amri yang mana? Baca ayatnya dari awal. Ya kan? Allah bicara salam al-Sadda ada 52 kali ya. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat, beri kabarlah orang-orang beriman amal saleh. Walladzina amanu wa amilus shalihat ulaika ashabul jannah. Wa innal ladzina amanu wa amilus shalihat wa aqamus salata wa zakata dan ada 52 kali di Al-Qur'an. Dahsyat kan? Iman dan amal saleh nggak bisa dipisahkan. Orang imannya benar pasti lahir amal saleh. Orang beramal saleh tanpa imannya benar tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini bukan ulil amri membabi buta ya. Ingat ya. Ati'ur rasula ulil amri. Coba Allah nggak katakan wa ati'u alladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasula wa ati'u ulil amri kan. Tapi Allah stop sampai sampai Rasul saja. Maka ulama menafsirkan taat mutlak kepada Allah, taat mutlak kepada Rasul dan ulil amri yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ciri-cirinya apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian berselisih tentang sesuatu, faruddu ilallahi war rasul. Kembalikan dia kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal akhir. Iman pada hari akhirat. Jadi udah jelas nih ya. Penguasa ulil amri yang tidak mau kembali kepada Allah dan Rasul dan memutuskan perkara-perkara yang muncul di kalangan masyarakat dan umat, dia bukanlah pemimpin orang beriman. Jelas ini ayatnya. Dia termasuk orang-orang yang tidak diakui keimanannya oleh Allah. Orang-orang yang tidak beriman pada akhirat. Kayak sekarang pemerintahan sekarang beriman pada akhirat. Kalau beriman pada akhirat, pasti di stop tuh sistem riba, di stop sistem jualan yang haram, khamar, ya kan? Mafia-mafia hukum, mafia-mafia peradilan, mafia narkoba, mafia-mafia judi, ya korupsi-korupsi, pasti udah dibersihkan semua itu. LGBT, dan semua bentuk penyimpangan akhlak yang terjadi, pasti bersihkan. Tapi karena mereka mendasarnya nggak beriman dan tidak takut pada akhirat, ya mereka nggak mau itu. Jadi ini kata-kata putus dari Allah, in kuntum tu'minuna billahi wal akhir. Jadi hanya orang yang beriman pada Allah di akhirat lah yang bisa memutuskan perkara sesuai keinginan Allah dan Rasulullah, sesuai aturan Allah dan Rasulullah SAW. Sadar itu enggak? Walaupun dia salat, walaupun dia puasa. Wa in shalla wa shama. Kalau beliau puasa, tapi dia menolak sistem Allah dalam ekonomi, menolak sistem Allah dalam sistem pemerintahan, menolak Allah dalam sistem politik, dalam pemimpinan, menolak sistem Allah dalam membangun hubungan antar umat beragama, itu semua ada dalam Quran, dalam Islam semua ada. Ya. Jangan harap dia selamat di akhirat. Dia bukan termasuk orang-orang yang Allah selamatkan di akhirat. Dan termasuk orang-orang yang di atas sebelumnya. Ya. Allah mereka ke neraka. Waliyahzubillah. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Itu lebih baik. Dan lebih baik juga ya, penyelesaiannya. Ketimbang yang sekarang. Ya. Sambo kena hukum mati. Tiba-tiba diputuskan seumur hidup. Besok dipotong lagi setiap kali hari kemerdekaan di 17 Agustus potong lagi. Tinggal 5 tahun, 10 tahun itu percayalah. Karena hukum bukan hukum Allah yang diterapkan. Tidak ada. Kalau hukum Allah itu konsekuensinya akhirat, bukan dunia saja. Katakanlah karena kepandaian dia bersidang, karena kepandaian dia pengacara, dia bisa terbalikkan fakta sehingga hakim kalah. Semuanya hakim jujur, semuanya, tapi sehingga akhirnya kalah sampai tidak diputuskan hukum karena dia melakukan kejahatan. Ya tapi di akhirat akan bisa lolos kan. Katakanlah seorang koruptor seharusnya tangannya diputus, dipotong nggak bisa. Kenapa? Karena dia hebat gini bisa nipu hakim, bisa gini. Ya. Tapi di akhirat nggak bakal bisa lolos. Begitu yang lain. Nah, itulah bedanya hukum Allah dan hukum manusia yang kita hidup sekarang di Indonesia ini atau di dunia ini. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, itulah tadabbur kita pada malam hari ini jelas-jelas dan tegas ya bahwa ajaran-ajaran agama Yahudi Nasrani itu hanya memancing laknat Allah karena mereka menyekutukan Allah dan mereka mengklaim bahwa mereka ikut andil dalam ciptakan alam ini, berbagi-bagi kekuasaan dengan Allah. Itu adalah sebuah kebohongan. Kenapa mereka benci kepada Islam? Ternyata mereka ada hasad dalam diri mereka dan ancamannya juga dahsyat. Nah kita orang beriman ini harus wa amilus shalihat. Yang teramal saleh itu
menerapkan hukum-hukum Allah itu amal soleh. Baik dalam skala pribadi, rumah tangga, masyarakat, dan sistem pemerintah. Nah, pemimpin yang benar itu, ya, pertama kita wajib memilih pemimpin yang benar, yang amanah. Yang kedua, pemimpin yang amanah itu yang benar itu harus kita taati. Kalau dia memang mengikuti Allah dan Rasulnya. Kalau tidak, walaupun dia amanah, walaupun dia baik, nggak boleh diikuti juga. Apalagi nggak ada kaitan dengan Allah dan Rasul. Hawa nafsu aja semua itu. Main money politik, main tipu-tipu, mempermainkan pemilu, meracuni 800 orang saksi, 700 orang lebih saksi mati, dan sekian ribu yang sakit dengan kasus sakit yang sama. Lalu itu ulil amri. Agak dah. Itu memang ulil amri minasyaitan. Itu ulil amri dari setan. Ya. Kita berdoa berlindung kepada Allah. Semoga Allah selamatkan kita dari budaya ulil amri syaitan ini. Dan Allah bangkitkan suatu saat di negeri ini ulil amri yang benar-benar minkum. Dalam Quran ayat lain kata Allah katakan apa? Orang yang kami imakkannahum fil ard aqamus shalah wa atuz zakah wa amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Paling tidak itu basicnya dia ada orang yang menegakkan sesuatu apa tanah al-fasal munkar. Dan orang-orang yang bayar zakat. Dan orang melakukan amal ma'ruf munkar ini kebalikan, mungkar didukung, ma'ruf dilarang. Nggak ada lah, nggak ada apa, nggak ada kualifikasinya sama sekali untuk dibilang ulil amri minkum itu hanya orang yang bodoh, hanya orang-orang yang punya agenda menghancurkan Islam dari dalam dan memperkuat kezaliman politik itu, dan faktanya begitu, dan dibalik mereka itu ada memang dajjal-dajjal yang mengembangkannya, penguasa-penguasa Arab yang mereka nggak mau bergeser dari kekuasaannya walaupun sezalim apapun. Itu backgroundnya seperti itu tuh saya baca, insyaallah. Wallahu taala alam. Demikian, silakan kalau ada yang bertanya. Baik, terima kasih Ustadz atas paparannya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, apabila ada yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa diajukan dengan langsung diketik di kolom chat, atau bisa mengajukan langsung kepada Ustadz dengan menekan fitur raise hand dan langsung open mic. Tapi sebelum beralih ke sesi tanya jawab, saya akan membacakan testimoni terlebih dahulu. Ya, testimoni ini berasal dari peserta gelombang kedua, yaitu dari Ibu Supeni Winarni, yang merupakan sahabat kontak terbaik periode Juli 2022 yang berasal dari Bandung. Nah, Bapak dan Ibu, berikut testimoninya. Bismillah, saya sangat yakin bahwa apapun yang terjadi manusia adalah skenario yang terbaik dari Allah, sang pemilik jiwa. Dan Al-Quran sebagai asyifa adalah benar adanya. Saya merasakan sendiri ketika harus menjalani beberapa kali operasi angkat rahim. Puncaknya di tahun 2019, di mana operasi kali ini terasa berbeda. Sebab dokter pun mengatakan bahwa operasi ini termasuk yang sulit karena terjadi pelengketan di beberapa tempat. Apalagi obat penahan nyeri yang harus saya konsumsi, efeknya membuat pening luar biasa. Namun, terlepas dari semua hal yang saya harus lalui, saya ingat ketika saya siuman pasca operasi, Al-Quranlah yang menjadi teman setia saya. Bahkan, saya pun mengadu pada Allah. Ya Allah, seandainya bacaan-bacaan Al-Quran hamba ini bisa menjadi syafaat bagi hamba, mohon redakan sedikit saja rasa sakit ini. Dan Alhamdulillah, Allah mengabulkan doa saya. Sejak saat itu saya bisa tertidur dan rasa sakit pun berangsur mereda, tidak seperti sebelumnya. Dan saya juga merenungkan ayat ke-286 di surat Al-Baqarah yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Masya Allah Bapak dan Ibu ya. Ustadz boleh Ini tanggapannya? Quran itu praktis ya. Kalau kita masih ragu-ragu, praktekin aja. Quran bilang dia itu petunjuk hidup, dia coba diikuti. Quran bilang dia itu mau'izah hasanah, nasihat yang baik. Jangan mengadu pada manusia,
mengadu pada Quran. Quran bilang dia itu cahaya. Nanti kita dalam kondisi kegelapan, pasti datang pencerahan pemikiran dan hati. Quran itu bilang dia syifa, obat. Saya buktikan, Quran itu praktek ya. Tolong dilihat video saya tentang keagungan Al-Quran. Itu ada 30 episode video berdasarkan nama-nama Al-Quran. Lihat di video pesantren 19, YouTube pesantren 19. Cari di situ, ada 30 episode. Itu ada dijelaskan bagaimana Al-Quran itu luar biasa sesuai dengan namanya. Dan juga komentar-komentar orang-orang yang non-Muslim terhadap luar biasanya. Nah, sekarang di saya ini ada kitab ya, ada baru saya dapat PDF-nya dan saya print. Ya ini ya, ini kitab nih, baru terbit 2023 ini. Kelihatan nggak ya? Ini ditulis oleh orang Rusia, oleh ilmuwan Rusia, pakar politik Rusia. Hanal waqt li fahmi al-Quran. Saatnya kita memahami Al-Quran. Dia kaget, dia ini masih Kristen, ortodok ya. Tapi dia ini penasihat Vladimir Putin. Dan omongannya banyak didengar. Itu terkait dengan tentang Islam. Jadi dia setelah baca, yang dulu hanya dia dengar-dengar Quran itu begini. Terbuka awasan dia, sampai dia bilang, Al-Quran ini sebuah tembok besar yang indah sekali. Ya. Tembok kehidupan ya, yang akan memagari kehidupan kita dari segala macam bentuk penyimpangan. Wah, luar biasa lah kitab ini. Untuk sebagai seorang yang non-Muslim, ya, dia sangat objektif melihat. Walaupun saya baca ada juga kelemahan-kelemahannya dia, tapi ya wajar lah kan dia belum Islam. Bertahun-tahun dia mendalami Islam, puluhan tahun mendalami Al-Quran. Nah, masa kita orang Islam jauh dari Al-Quran, tentu nggak akan merasakan manfaat Al-Quran kan? Quran itu rahmah, Quran itu kasih sayang, ya. Quran itu petunjuk hidup, ya kita nggak akan rasakan. Nah, Quran itu praktis ya, pahami, amalkan, pahami, amalkan. Ya, seluruh sisi kehidupan kita. Maka kita tadaburnya bertahap dari halaman-halaman tadabur itu ada yang kita bisa pahami dan kita tangkap. Maka pola tadabur sehalaman sehari aja cukup. Mungkin dalam satu halaman itu ada 4-5 poin yang bisa kita tangkap. Amalkan. Makanya pola tadabur kan saya buat pointer-pointer begitu. Nah, insya Allah akan terasa lah Al-Quran itu solusi kehidupan kita. Ada Al-Quran itu sebuah mukjizat kekuatan yang tidak ada tandingannya. Dan saya juga merasakannya, tahun 97 saya pernah kena serangan jantung di Musdalifah. Lagi balik dari Arafah ke Musdalifah. Kita bermalam di situ, tiba-tiba kayak serangan jantung. Lalu keringat dingin, nafasnya tertahan sampai beberapa detik. Ya. Teman saya semua orang Arab ya, saya tanya, ini saya begini kena ini, udah kita kan tempat mustajab, kamu ingat Allah, baca Quran, baca doa, pasti Allah selesai, Allah ya alhamdulillah saya berdoa gini. Habis itu pulang kan, sehat kan, entah sampai 15 menit hilang kayak biasa. Pulang ke Indonesia, saya lama waktu itu di sana, lebih dari sebulan. Pulang ke Indonesia, saya cek kolesterol saya 370, asam urat 16. Bayangkan, dokternya bingung. Kok masih bisa ente hidup ya katanya. Kolesterol setinggi ini. Ya itu kan berkat doa semua. Jadi manusia ini akan terbatas lah pemahamannya kan. Apa-apa yang mukjizat yang bisa dilahirkan dari Al-Quran itu manusia tidak ada. Banyak cerita-cerita, tidak sedikit. Saya tahun 90-an pernah baca cerita salah seorang artis besar dari Maroko ya. Itu dia kena kanker payudara. Ya, karena ada artis banyak duit, ya, dia berobat kemana-mana lah. Sampai ke Perancis, karena kan orang Perancis, jajan Perancis kan. Sampai ke Perancis, nggak sembuh-sembuh, malah stadiumnya naik terus. Nah, setelah saat dia putus asa, dia datang kepada seorang syekh ya, seorang ustadz kiai, kalau ustadz kiai yang di situ pengajian, dia banyak dihadiri oleh para artis, oleh para selebriti. Nah, dia bertanya, dia cerita bahwa dia udah kemana-mana berobat, dia kena ujian kanker ya, sudah stadiumnya meningkat,
Nah, Syekh diingat hadis Nabi tentang air zam dan ingat tentang kekuatan Al-Quran. Dia bilang kamu pergilah ke Mekah berniat umroh atau apa gitu. Nanti kamu minum air zam-zam. Niatkan untuk kesembuhan. Baca Quran banyak-banyak. Dan Quran itu syifa. Ya, dia bilang dia tinggal hampir beberapa bulan tuh di Mekah itu. Lama-lama sembuh, 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 sembuh sampai hilang kankernya itu dan dokter pada bingung. Nah, ya, baru-baru ini ada lagi saya baca tonton di TV Al-Majid, TV Islam di Saudi, seorang guru Al-Quran dari Mesir kena cirrhosis ya, kanker hati. Karena dia nggak tahu, tiba-tiba udah parah, udah stadium 4. Dibawa ke rumah sakit Jeddah, mau dioperasi lah ceritanya. Mereka udah nggak mau karena ini udah stadium ini. Dia nggak percaya kan. Coba lagi ke rumah sakit yang lain. Ternyata hasilnya sama. Nah habis itu dia, oh ya udahlah kalau dokter aja udah putus asa, saya ke Tuhan saya yang tidak pernah putus asa, itu yang tidak pernah menolak permintaan orang hambanya. Nah dia kerjanya apa? Baca Quran, sholat, baca Quran, baca Quran. Dia bilang satu kamar rumahnya itu spesial buat kayak musola itu, nggak ada yang boleh masuk. Dia tiap hari itu bulan puasa katanya itu. Bulan puasa dia berdoa baca Quran, berdoa baca Quran. Karena dia memang guru Quran, hafal Quran. Nah ada muridnya mau ikhtiar. Bilang Syekh kita harus ikhtiar nih, walaupun dokter di sini mungkin eh, sudah putus asa tidak mau lagi. Ya saya coba ya kirim ke Cina dan ke Mesir ada jadwal pencakokan hati. Semoga dengan mungkin ikhtiar kita diterima Allah Ta'ala. Saya bilang silakan aja. Tapi saya ada ikhtiar saya yang lebih dari itu. Apa ikhtiar? Ikhtiar saya adalah sholat, doa, baca Quran 24 jam itu aja. Tidur dikit, ya bangun, begitu lagi. Nah, ternyata dia lebih memilih operasi cangkok hati itu di Mesir aja karena dia asli orang Mesir kan. Dikirimlah data-data ke sana. Nah, pas dia bilang itu pas 15 Ramadan tuh. Pas habis lebaran itu berarti 2 minggu kan. Habis lebaran itu dia terbanglah ke Mesir sama muridnya itu untuk operasi. Dia merasa aneh. Dalam 2 minggu itu nggak ada lagi merasa sakit dan tidak seakan-akan nggak ada apa-apa. Tidak ada merasa sakit dan tidak ada merasa apa-apa kan. Padahal hasil apa ceknya itu, cek medisnya itu dia tuh udah stadium 4. Udah tinggal kalau dokter yang tidak kenal Allah itu mengatakan ini berapa bulan lagi, sebulan mati juga, ngapain operasi kira-kira gitu kan. Nah, ketika dia sampai di airport Kairo itu dia dijemput oleh ambulan. Karena menurut mereka ini orang dari kursi roda, udah nggak bisa jalan, udah terkapar. Menurut mereka kan begitu kebiasaannya. Nah, lama-lama, mana pasiennya? Ditanya kan, ya ini. Wah, nggak percaya, kalian main-main nih. Kok sehat, segar, bugar begini? Iya, tapi kan hasil cek labnya sudah ada, udah dikirim. Ya udah, akhirnya dibawa juga ke rumah sakit. Diturunkan tim ahli medis itu, ahli operasi itu. Macam bagiannya kan, ada internis, ada ini, ada ini. Kok nggak ada? Solusi udah nggak ada. Ya. Bahkan hatinya itu sudah diganti, sudah berganti dengan hati anak-anak umur belasan tahun. Ya, kan? Padahal umurnya 50-an tahun umurnya. Akhirnya nggak percaya mereka. Bawa lagi ke second opinion. Ke lab rumah sakit besar lain lagi. Sama juga hasilnya. Jadi ingat, itulah Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami tidak turunkan Al-Quran itu kecuali obat dan rahmat bagi umat kaum mukmin. Nah di situ ditambah yakin ya bahwa memang Quran itu luar biasa. Nah itu saya lihat di video itu di TV itu diskusinya itu luar biasa tentang kemujizatan Al-Quran Karim dalam pengobatan. Ternyata memang kita baca Al-Quran aja udah bisa jadi paling tidak ya obat hati jadi tenang. Rasulullah SAW mengatakan kan tidak ada satu kaum yang berkumpul
Di rumah Allah mereka tadarus Al-Quran, kecuali Allah turunkan ketenangan dalam hatinya. Kan? Ketenangan dalam hati itu adalah sumber modal utama kesehatan. Hati yang tidak tenang yang biasanya sakit itu segala macam. Jadi dia cerita begini itu banyak sekali ya. Makanya Quran ini praktis. Cobalah amalin aja. Tahu nanti Allah akan berikan kepada kita sesuai dengan keyakinan dan taufik Allah kepada kita insya Allah. Baik. Baik. Banyak. Terima kasih Ustadz, luar biasa sekali Masya Allah ya. Baik Bapak dan Ibu, kita langsung beralih ke pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat. Yang pertama, pertanyaan ada dari Bapak Khairul di Bogor. Assalamualaikum Ustadz. Terkait dengan masalah syirik yang disinggung pada ayat 48 surat An-Nisa, saya pernah membaca suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Rasulullah pernah bersabda, riya itu termasuk syirik kecil. Dan sepemahaman kami, masalah riya ini bisa muncul dalam bentuk niat dalam hati Ustadz. Mohon penjelasan mengenai perbuatan-perbuatan yang sekiranya tanpa kita ketahui dan sadari ternyata masuk dalam kategori syirik, terutama yang berkaitan dengan masalah hati atau niat, Ustadz. Syukran. Jadi ya, syirik itu, riya itu syirik juga. Itu kan amalan hati ya. Apa artinya? Apa arti riya? Yura'una wa yamna'una al-ma'. Mereka minta dinilai manusia. Jadi bukan pada amal ya, pada hati. Cuman syirik itu kaitannya dengan amal. Tapi yang menentukan syirik, riya itu kaitannya dengan amal. Cuman nggak ada amal-amal yang kita nggak sadar dia riya. Nggak harus sadar. Karena riya itu jelas rumusannya. Kita beramal itu udah di luar mencari ridho Allah, mencari manusia. Salah satu contoh, ya kan? Kita nggak akan berinfak kecuali dilihat orang. Kita nggak akan sholat kecuali dilihat orang. Kita nggak baca Quran kecuali dilihat orang. Nah itu contoh. Makanya untuk menjaga riya itu agar tidak terjadi, upayakan kondisi kita sama aja beramal depan orang atau tidak di depan orang. Makanya contoh infak kalau katakanlah sirran wa alaniyah. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahar. Orang berinfak hartanya malam maupun siang. Terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Dalam kondisi sulit, mudah atau dalam kondisi sulit. Nah, itu cara melatihnya. Jangan hanya beramal di depan orang saja. Itu termasuk bagian dari riya itu. Makanya Allah sudah setting. Ada amal-amal yang tidak dilihat orang. Baik sholat malam, tahajud, kita merenung, kita tafakur, kita puasa, kita zikir dalam hati kita. Itu kan tahu kan? Makanya lakukan itu. Agar kita terbiasa melakukan amal itu, plong aja gitu loh. Katakanlah kita sholat, biasa sholat tahiyat di masjid. Ketika kita masuk masjid, nggak ada orang, ya kita sholat aja. Ada orang yang sholat aja. Makanya ada istilahnya, dikeluarkan oleh Qadhi Iyad, salah seorang ulama besar tentang tazkiyatun nafs. Dia bilang apa? Al-amalu li ajlin nasi syirkun. Amal karena manusia, karena manusia lalu kita beramal, itu syirik. Wa tarkul amali li ajlin nasi riya'un. Jadi ketika kita masuk masjid, ini ada orang jadi saya nggak mau baca Quran, saya nggak mau nanti takut dibilang riya. Ya udah riya itu, Jadi bukan amal-amal yang kita ketahui riya di mana, enggak. Riya itu urusannya hati kita. Kita mau dipuji orang atau menilai orang atau tidak. Kita berjuang karena dapat bintang jasa manusia atau dapat pahala dari Allah Ta'ala. Nah, situ letak riya itu ya. Jangan salah paham ya. Ini amal-amal yang kemungkinan riya. Semua amal mungkin riya. Ya, semua amal itu mungkin riya. Cuman riya itu dibanding dengan syirik, riya itu hanya membatalkan amal yang kita riya saja. Katakanlah kita riyanya baca Quran ya, baca Quran itu aja. Dan kapan waktunya ya ketika kita riya itu. Sholat
Tapi kalau syirik membatalkan semua amalan. Nah, syirik ini harus kita pelajari. Ya, pelajari apa aja syirik itu, menyembah selain Allah, berkorban dengan menyebut dan tidak menyebut nama Allah, berdoa dengan menyebut nama-nama ya Husain gitu-gitu syirik itu. Kalau kita berdoa ya Allah kan, Allahumma Rabbana, ya kan? Ya ilahana, ya Rabbana, Allahumma, ya Allah. Kayak begitu kan. Jadi gitu syirik, begitu riya itu begitu ya. Kalau riya, kita hanya batal pada amal yang kita riya itu saja. Tapi kalau syirik, totalitas semua amal kita batal dan iman kita batal. Waliyahulillah. Baik, terima kasih Ustaz. Mohon maaf Ustaz, ini sudah pukul 9 lewat, tapi masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Ada sekitar 3 lagi. Apa boleh dilanjutkan atau dicukupkan saja, dilanjutkan pekan depan Ustaz? Ya cukup saja dulu ya, karena baik. Ya. Bapak dan Ibu sekalian yang pertanyaannya mungkin belum sempat terjawab pada malam hari ini, insya Allah akan kita jawab pekan depan, atau Bapak dan Ibu bila ingin segera mendapatkan jawaban seperti yang sudah Ustadz sampaikan kemarin, bisa langsung dijapri ke WA Pak Ustadz dan insya Allah akan dijawab ya secara pribadi di WhatsApp. Dan Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah ada di penghujung kajian tadabbur pekanan malam hari ini. Oleh karena itu, langsung saja saya persilakan Ustadz untuk menutup kajian tadabbur pekanan kita Jumat. Baik, demikian tadabbur kita malam hari ini. Selalu kita berharap dan mohon kepada Allah, semoga Allah mudahkan selalu kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Sehingga Al-Quran benar-benar menjadi petunjuk hidup kita, menjadi cahaya hidup kita, menjadi pelajaran baik bagi kita, menjadi segala aturan dalam hidup kita, dan bahkan Quran menjadi ruh nyawa kita. Tanpa Al-Quran kita bangkai-bangkai yang berjalan. Dan kita mohon juga kepada Allah agar Allah bantu kita untuk mewariskan Al-Quran kepada cucu kita. Dan inilah harta yang paling mahal yang bisa menyelamatkan kita semua di dunia dan di akhirat. Kita tutup membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas kesempatannya malam hari ini. Insya Allah semoga dijadikan sebagai amal jariah ilmu yang telah diberikan kepada kita dan keberkahan untuk kita semua. Dan Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih juga selalu hadir dan istiqomah hadir di kajian tadabbur pekanan setiap Jumat malam ini. Semoga kita diistiqomahkan terus menuntut ilmu dan bisa mengaplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Dan akhirul kalam, taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ustaz, ya amanillah. Apa bukan?